Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang terjadi di tengah kota, tentang sebuah ruko tua yang konon menjadi sarang para arwah. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita semakin yakin bahwa dunia gaib itu benar adanya, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun sebelum kisah ini dimulai, marilah kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan syalawat itu kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah penuh hikmah seperti ini dapat terus tersebar, menjadi amal jariah bagi kita semua. Di tengah hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah ruko tua yang tampak kontras di antara bangunan modern di sekitarnya. Cat dindingnya telah memudar, jendelanya pecah di beberapa sisi, dan papan nama toko yang menggantung sudah hampir roboh diterpa angin. Meski terletak di jalan yang ramai, tak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Ruko itu seolah memiliki hawa yang berbeda. Sunyi, dingin, dan menekan. Bagi warga sekitar, ruko itu bukan sekadar bangunan kosong. Mereka menyebutnya ruko angker, tempat di mana roh-roh gentayangan menetap. Beberapa tahun lalu, sempat ada seorang pedagang muda yang nekat menyewa lantai bawah untuk membuka usaha fotokopi. Baru 2 minggu, ia ditemukan pingsan di dalam dengan mata terbuka menatap langit-langit, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh bangunan itu. Malam-malam di sekitar ruko selalu aneh. Lampu jalan di depannya sering berkedip, anjing-anjing liar menggonggong tanpa arah, dan beberapa kali warga yang melintas mengaku melihat bayangan berjalan di balik jendela, meski tak ada siapapun di dalam. Raka, seorang pemuda yang dikenal sebagai pemburu misteri, mendengar cerita ini dari seorang penjaga warung tua di seberang jalan. Raka memang sering menelusuri tempat-tempat angker untuk konten kanal videonya. Ia tak mudah percaya dengan mitos, tapi kisah ruko ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik sekaligus gelisah. Malam itu, Raka memutuskan untuk datang sendiri. Ia membawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Di depan ruko, udara terasa dingin meski jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Angin berhembus pelan membawa aroma lembab yang tak wajar. Raka menyalakan kameranya dan mulai merekam. Ruko tua di tengah kota. Tak ada yang berani masuk, tapi malam ini aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam, ucapnya pelan. Begitu ia mendorong pintu besi yang berkarat, suara gesekan logam memecah keheningan malam. Suasana di dalam begitu gelap dan berdebu. Lantai retak, meja tua berserakan, dan di sudut ruangan ada boneka manekin tanpa kepala. Raka menyorotkan senter ke arah tangga menuju lantai 2. Namun sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara langkah kaki dari atas. Suara itu lambat tapi jelas, seperti seseorang sedang berjalan dengan sengaja untuk menarik perhatiannya. Raka mendongak, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang pekat. Udara mendadak berubah menjadi dingin menusuk. Di layar kameranya, muncul bayangan samar seperti seseorang sedang berdiri di belakangnya. Raka menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya ruangan kosong. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanyalah pantulan cahaya. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari arah tangga. Suara itu seperti bisikan, menyebut namanya perlahan. Raka. Raka terpaku. Suaranya jelas, tapi terdengar seolah datang dari jauh dan dekat sekaligus. Ia menelan ludah, lalu menyalakan perekam suara. Kalau ada seseorang di sini, tolong tunjukkan dirimu, katanya dengan nada bergetar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan panjang. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari lantai 2, keras dan mengejutkan. Raka tersentak, menyorotkan senter ke arah tangga yang berdebu. Debu beterbangan, dan samar-samar terlihat jejak kaki kecil menuju ke atas. Raka menatapnya lama, jantungnya berdebar keras. Ia tahu, apapun yang terjadi di atas sana, bukanlah manusia biasa. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menaiki anak tangga satu persatu. Di tengah perjalanan, terdengar suara pintu berderit pelan,
Seolah ada yang membuka ruangan di lantai atas menunggunya masuk. Dan malam itu, Raka tidak tahu bahwa setiap langkahnya sedang membawanya semakin dekat ke rahasia kelam yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Tangga kayu tua itu berderit setiap kali diinjak. Udara di lantai 2 terasa lebih dingin, seolah tidak tersentuh kehidupan selama puluhan tahun. Cahaya senter Raka menembus kegelapan, menyoroti dinding yang dipenuhi coretan hitam. Di antara coretan itu, ada simbol-simbol aneh yang seolah ditulis menggunakan sesuatu berwarna merah tua. Raka menelan ludah. Ia mendekat, merekam setiap detail dengan kameranya. Tampaknya ini bukan sekadar vandalisme, gumamnya lirih. Sepertinya ada ritual yang pernah dilakukan di sini. Saat Raka berusaha menafsirkan bentuk simbol itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari balik salah satu pintu di ujung koridor. 1 ketukan, lalu 2, lalu 3 kali. Teratur, seperti irama panggilan. Raka berhenti bergerak. Nafasnya tertahan. Pintu itu tertutup rapat. Namun bayangan seperti seseorang tampak berdiri di balik celah bawahnya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia hanya berjarak 1 meter dari pintu, suara ketukan itu berhenti. Tingi. Raka menunggu. Tak ada suara lagi. Ia menyalakan alat perekam, menaruhnya di depan pintu, lalu berkata dengan suara serak. Siapapun yang ada di sana, aku datang tanpa niat buruk. Beberapa detik berlalu. Tak ada balasan. Tapi tiba-tiba alat perekam itu menyala sendiri dan terdengar suara lirih dari dalamnya, seperti napas berat seseorang. Suara itu berbisik pelan. Pergi, sebelum mereka sadar kau di sini. Raka mundur selangkah. Suara itu bukan berasal dari manusia hidup. Nada suaranya terputus-putus, seperti seseorang yang berbicara dari dalam air. Ia segera menaruh alat perekam di saku dan menatap sekeliling. Dari arah belakang, terdengar bunyi seretan, seperti sesuatu digesek di lantai. Raka menoleh cepat. Di ujung koridor, ada kursi kayu bergoyang pelan sendiri, padahal tak ada angin. Lalu dari sisi kanan, muncul bayangan hitam melintas cepat, menembus dinding dan menghilang. Raka berusaha menenangkan diri. Ia tahu, dalam dunia misteri, semakin takut seseorang, semakin kuat makhluk halus menunjukkan diri. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah ke pintu yang tadi diketuk. Dengan hati-hati, ia memutarkan gagangnya. Pintu berderit perlahan, membuka ruangan kecil yang gelap. Di dalamnya ada meja bulat dan beberapa lilin hitam yang sudah meleleh. Di atas meja, tergeletak foto seorang perempuan muda bersama anak kecil. Namun wajah mereka digores hingga tak terlihat. Di sisi foto itu ada botol kecil berisi rambut dan potongan kain merah yang mengering seperti darah. Raka mulai merekam lagi. Mungkin ini bukti ritual pemanggilan roh, katanya pelan. Tapi siapa yang melakukannya? Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Napas Raka terlihat seperti kabut putih. Dari belakangnya terdengar suara napas berat, lambat, dan dalam. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun kamera yang masih menyala menampilkan bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Tinggi dan kurus dengan kepala miring ke satu sisi. Raka tak melihatnya. Tapi layar kameranya berkedip-kedip. Lalu terdengar suara lirih memanggil lagi. Raka, jangan buka yang tersembunyi. Raka memutar badannya, menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada apapun di sana. Ia memutuskan keluar dari ruangan itu. Tapi begitu melangkah ke koridor, seluruh lampu neon di langit-langit menyala sendiri bersamaan, memancarkan cahaya putih pucat yang menyilaukan. Dari setiap pintu di sisi koridor, muncul bayangan samar-samar. Ada yang menyeret kaki, ada yang berjalan mundur, ada pula yang hanya menunduk tanpa wajah. Suara tangisan anak kecil bergema dari arah tangga. Raka mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak lagi berpikir tentang konten atau bukti. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Tapi ketika ia berbalik menuju tangga, pintu yang tadi terbuka menutup sendiri dengan keras, hingga debu beterbangan menutupi seluruh pandangan. Di tengah debu yang melayang, terdengar satu suara berbisik begitu jelas di telinganya.
Kau sudah memanggil mereka, Raka. Sekarang, tak ada jalan keluar. Raka terpaku di tempat. Senter di tangannya padam. Dan dari balik kegelapan koridor, muncul sepasang mata merah yang menatap lurus ke arahnya. Raka berdiri membeku. Tubuhnya kaku, tenggorokannya kering, dan matanya terpaku pada dua cahaya merah yang menatapnya dari dalam kegelapan. Ia tak bisa memastikan apakah itu mata manusia atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Nafasnya terengah. Senter di tangannya tak lagi menyala. Beberapa detik berlalu seperti selamanya. Lalu mata itu menghilang, berganti dengan suara langkah kaki berlari menjauh. Suara itu bergema, menuruni tangga dengan cepat, lalu berhenti tiba-tiba. Sunyi kembali menguasai ruangan. Dengan tangan gemetar, Raka mengeluarkan senter cadangan dari tasnya dan menyalakannya. Ia menyorot ke arah tangga. Tak ada siapapun. Tapi di lantai, terlihat bekas telapak kaki kecil yang basah, meneteskan air seperti baru keluar dari genangan. Raka mengikuti jejak itu perlahan, dan langkahnya membawanya ke ujung koridor yang berakhir di dinding bata yang tak rata. Ia mendekat, meraba permukaannya. Di sana terasa ada sesuatu yang berbeda, seperti rongga di baliknya. Raka mengetuk perlahan, dan suara yang muncul bukan pantulan keras dinding padat, tapi gema kosong, tanda bahwa di baliknya ada ruang tersembunyi. Ia menyorot lebih teliti dan menemukan retakan kecil di salah satu sisi. Dengan hati-hati, ia menekan bagian itu, dan mendadak sebagian dinding berputar perlahan, membuka celah ke ruangan gelap di belakangnya. Udara dingin keluar seperti hembusan dari dalam gua. Raka menelan ludah. Inilah yang mereka sembunyikan, gumamnya pelan. Ia menyalakan kamera, lalu melangkah masuk. Ruangan itu kecil, namun terasa berat dan penuh tekanan. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno yang dilukis dengan warna hitam pekat. Di tengah ruangan terdapat meja batu, di atasnya tersusun lilin hitam, mangkuk tembaga berisi abu, dan tulang-tulang kecil yang tampak seperti sisa hewan korban. Di belakang meja itu, berdiri patung manusia tanpa kepala yang tubuhnya dililit kain merah. Raka mendekat, merekam semuanya dengan hati-hati. Bau dupa menyengat tiba-tiba muncul, padahal tak ada api menyala. Di bawah meja, ia melihat tumpukan foto-foto lama yang sudah menguning. Saat diambil, ia terkejut. Semua foto menampilkan orang yang berbeda, tapi dengan satu kesamaan. Semua diambil di depan ruko ini. Raka membuka satu foto yang paling atas. Di situ terlihat seorang pria dengan senyum lebar memegang kunci, mungkin pemilik pertama ruko ini. Tapi di bagian belakang foto, ada tulisan tangan halus bertinta hitam. Darah pertama telah dipersembahkan. Pintu telah terbuka. Jantung Raka berdetak keras. Ia mulai merasa pusing, seolah udara di ruangan itu menolak kehadirannya. Telinganya berdenging, dan dari arah patung tanpa kepala itu, terdengar suara serak seperti orang menggumamkan doa dalam bahasa yang tidak ia pahami. Raka melangkah mundur, tapi tiba-tiba lilin-lilin hitam di atas meja menyala bersamaan. Api menari liar, dan dari setiap nyalanya muncul bayangan wajah-wajah manusia yang menjerit kesakitan. Mereka tampak seperti terjebak di balik api, mencoba keluar tapi tak bisa. Raka menutup mulutnya menahan teriakan. Kamera di tangannya bergetar, merekam semua kejadian. Di tengah kekacauan itu, patung tanpa kepala mulai mengeluarkan suara retak, dan dari celah lehernya keluar asap hitam yang perlahan membentuk wujud manusia. Wujud itu melayang perlahan di udara, tanpa kaki, tanpa wajah, hanya kabut hitam dengan tangan panjang yang menjulur ke arah Raka. Suara berat bergema memenuhi ruangan. Kau membuka pintu yang tak boleh dibuka. Sekarang darahmu akan menutupnya kembali. Raka mundur panik, berusaha mencari jalan keluar. Namun dinding di belakangnya telah tertutup, menyatu kembali seperti semula. Ia terjebak. Senter di tangannya mulai redup. Asap hitam itu semakin dekat, melilit tubuhnya. Dan sebelum semuanya gelap, Raka mendengar satu suara lain, berbeda dari sebelumnya, lembut tapi jelas. Tolong bebaskan kami. Setelah itu, semuanya hilang. Tak ada cahaya, tak ada suara,
Hanya kegelapan dan dengung panjang yang menelan kesadarannya. Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Kepalanya terasa berat, dan napasnya tersengal. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya masih di dalam ruangan yang sama, tapi kini suasananya berbeda. Semua lilin telah padam, dindingnya bersih tanpa simbol, dan patung tanpa kepala itu lenyap. Ia segera berdiri, menyalakan kameranya. Namun layar kamera kini hanya menampilkan gambar hitam putih dengan suara desis pelan. Raka mencoba memutar ulang rekaman yang tersimpan sebelumnya, berharap bisa melihat bukti dari apa yang baru ia alami. Begitu ia tekan tombol putar, terdengar suara dirinya sendiri saat baru masuk ke ruko. Semua tampak normal sampai pada bagian ketika ia membuka ruang tersembunyi. Tapi setelah itu, rekaman berubah. Gambar bergoyang, dan muncul bayangan hitam menutupi seluruh layar. Dari dalam suara rekaman, terdengar jeritan samar dan desisan berulang, seperti doa dalam bahasa asing. Lalu, di tengah suara bising itu, muncul bisikan jelas yang membuat darah Raka membeku. "Kami masih di sini. Jangan biarkan darah ini berhenti." Raka menghentikan rekaman dan menatap layar dengan napas memburu. Wajahnya pucat. Ia tahu, suara itu bukan miliknya. Ia memeriksa jam tangannya, namun jarumnya berhenti tepat di pukul 12 tengah malam, saat ia terakhir kali mendengar suara arwah itu. Dengan langkah gontai, Raka keluar dari ruang rahasia. Namun begitu ia melewati celah dinding, ia mendapati lantai 2 ruko itu tampak berubah. Koridor yang tadi panjang kini tampak lebih sempit, dan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup kini terbuka satu persatu. Dari balik setiap pintu, terdengar suara samar-samar seperti orang berbicara pelan. Ia menyorot senter ke salah satu ruangan. Di dalamnya terlihat kursi dan meja kayu, serta bayangan seseorang duduk di kursi itu. Raka melangkah mendekat perlahan. Tapi ketika cahaya senter menyentuh kursi tersebut, bayangan itu lenyap. Hanya kursi kosong yang bergoyang perlahan seperti baru saja ditinggalkan. Raka mundur. Pikirannya kacau. Ia mulai merasa bahwa ruko ini bukan hanya menyimpan arwah, tapi juga memutar ulang masa lalu. Ia bisa merasakan kehadiran orang-orang yang dulu pernah terjebak di sini. Suara mereka bergema di udara. "Tolong jangan biarkan dia kembali. Ritual itu gagal. Kami semua terjebak." Raka memejamkan mata, mencoba fokus. Ia mengingat doa perlindungan yang pernah diajarkan oleh seorang ustadz saat ia menelusuri tempat angker. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca pelan, berharap Allah memberinya kekuatan. Namun begitu doa itu selesai, tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah. Suhu yang semula dingin mendadak panas. Dinding bergetar pelan, dan dari lantai muncul cairan hitam seperti tinta yang mulai menyebar ke seluruh ruangan. Dari dalam cairan itu terdengar suara perempuan menangis, lalu berubah menjadi tawa menakutkan. Raka berlari menuju tangga, tapi setiap langkah terasa lebih berat. Tangga itu kini tampak lebih panjang dari sebelumnya, seperti tidak pernah berakhir. Setiap anak tangga yang ia injak mengeluarkan suara gemeretak keras, seolah ada tangan-tangan yang berusaha menarik kakinya ke bawah. Ketika akhirnya ia mencapai lantai bawah, seluruh ruangan gelap total. Ia menyalakan senter, namun cahayanya hanya mampu menyorot beberapa meter ke depan. Dan di sana, di tengah ruangan, berdiri patung tanpa kepala yang tadi menghilang. Kali ini patung itu tidak diam. Perlahan, dari bagian lehernya muncul wajah hitam dengan mulut terbuka lebar, mengeluarkan suara berat seperti tarikan napas panjang. Lantai di bawahnya bergetar, dan semua benda di sekitar mulai bergerak sendiri. Raka memundurkan langkah, menatap patung itu dengan ketakutan. Kamera di tangannya bergetar hebat, merekam setiap detik. Dari mulut patung itu keluar kalimat pelan namun jelas. "Kau telah membuka jalan, Raka. Sekarang kami akan menjemput mereka yang memanggil kami dulu." Raka terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan terjatuh. Saat ia mencoba bangkit, pintu ruko yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dari balik kaca depannya, bayangan-bayangan wajah muncul satu persatu, menatap ke dalam, menangis tanpa suara. Raka berteriak minta tolong,
Tapi suaranya lenyap seolah tersedot udara. Dan di tengah teriakan itu, sesuatu meraih lengannya dari belakang. Sentuhannya dingin, seperti es, namun kuat mencengkeram. Kamera jatuh, menyorot lantai yang kini penuh dengan bayangan tangan-tangan hitam yang merayap dari segala arah. Raka menyalakan lampu kecil di tangannya. Sinarnya bergetar di antara debu dan jaring laba-laba yang menggantung di langit-langit. Ia melangkah perlahan melewati lorong sempit di lantai 2 ruko. Udara terasa berat, dingin, dan beraroma dupa yang semakin menyengat. Seolah seseorang baru saja menyalakan dupa di dalam ruangan tertutup itu. Di ujung lorong, Raka menemukan sebuah pintu kayu tua. Pintu itu tertutup rapat. Namun dari celah bawahnya keluar hembusan angin tipis yang membawa bisikan samar. Suara itu pelan, seperti perempuan yang sedang berzikir. Namun nadanya aneh, melengking, dan menyayat telinga. Ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu. "Lepaskan kami." Raka langsung menjauh. Jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu jelas. Bukan gema, bukan angin, tapi suara nyata yang berasal dari balik dinding. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagang pintu. Namun pintu itu tak bergerak sedikit pun. Seperti terkunci dari dalam. Ia lalu mengambil linggis kecil dari tasnya dan mulai mencongkel sisi pintu. Saat kayu itu retak, terdengar jeritan panjang menggema dari dalam ruangan. Jeritan yang membuat seluruh udara di sekelilingnya bergetar. Lampu di tangan Raka tiba-tiba padam. Kegelapan menelan segalanya. Suara langkah kecil terdengar mendekat di belakangnya. Raka menahan napas, menatap ke arah lorong yang kini sunyi. Tapi sesuatu bergerak cepat di sana. Bayangan tinggi kurus melintas sekilas, lalu hilang. Ia segera menyalakan lampunya lagi. Kali ini sinarnya langsung menyorot ke arah dinding. Dan di sana, tepat di samping pintu yang belum terbuka, ada sesuatu yang baru. Dinding itu kini menampilkan bayangan hitam berbentuk manusia. Seperti seseorang yang terjebak di balik tembok, meronta ingin keluar. Subhanallah. Raka berbisik lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melangkah mundur. Namun dari balik dinding, suara tangisan kembali terdengar. Tangisan perempuan, diikuti suara laki-laki yang mengerang kesakitan. Tiba-tiba, cat di dinding itu mulai retak sendiri, perlahan membentuk pola seperti simbol kuno. Raka tahu, itu bukan coretan biasa. Itu adalah segel, penutup dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan ketika simbol itu mulai bersinar samar, udara di sekitar ruko berubah semakin dingin. Raka sadar, ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Retakan di dinding itu terus melebar. Raka menatapnya dengan ngeri, sementara suara bisikan dari dalam makin jelas terdengar. Suara perempuan, anak kecil, dan laki-laki seperti bergantian memanggil namanya. Seolah mereka tahu siapa dirinya. Tangan Raka bergetar ketika ia menyentuhkan linggis ke dinding itu sekali lagi. Begitu ia mengetuknya, sebagian tembok tiba-tiba runtuh, memperlihatkan ruang gelap di baliknya. Aroma anyir bercampur dupa langsung menyergap. Raka menutup hidungnya, tapi rasa mual tetap datang. Lampu kecilnya menyorot ke dalam ruangan. Ada meja kayu besar di tengahnya, tertutup kain putih yang sudah menguning. Di sekelilingnya, lilin-lilin mati menempel di lantai, dan di dinding terpaku banyak foto orang, semuanya hitam putih, sebagian sudah terbakar setengah. Wajah mereka tampak ketakutan, seolah diambil sebelum kematian. Raka melangkah masuk dengan hati-hati. Langkahnya menimbulkan gema aneh. Ia mengangkat kain putih di atas meja itu, dan di bawahnya ada mangkuk tanah liat berisi darah kering. Di sebelahnya, tergeletak buku lusuh bertuliskan huruf Jawa kuno. Ia membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya menggambarkan ritual pemanggilan arwah untuk menahan rezeki agar tak keluar dari tempat ini. Ruko itu ternyata dulu milik seorang dukun kaya raya yang menjerat para pedagang dengan ilmu hitam, menjadikan arwah korban sebagai penjaga harta. Raka menelan ludah. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Ia membalikkan badan. Tapi tak ada siapapun. Hanya dinding tua dan bayangan dirinya sendiri yang menari di cahaya redup. Namun perlahan,
Bayangan itu mulai berubah bentuk. Dari satu menjadi dua. Sosok kedua berdiri di belakangnya. Meski saat ia menoleh, ruang itu tetap kosong. Raka mencoba membaca satu kalimat dari buku itu. Tapi seketika lampunya berkedip, dan suara perempuan berbisik tepat di telinganya. Jangan baca itu. Dia akan bangun. Raka terlonjak mundur, menjatuhkan buku ke lantai. Dari mangkuk tanah liat, cairan merah yang tadinya kering mulai mencair. Mengalir perlahan ke arah kakinya. Lalu dari balik tembok retak, muncul tangan pucat menembus keluar, mencakar udara, berusaha keluar dari dalam. Satu tangan, dua tangan, disusul wajah-wajah yang meringis ngeri. Raka menatap ngeri sambil melangkah mundur. Tapi langkahnya terhenti ketika pintu yang tadi ia buka perlahan menutup sendiri. Bunyi, klik, mengunci ruangan. Ia terjebak di dalam. Raka berdiri di tengah ruangan sempit itu. Napasnya terengah. Keringat dingin mengalir di pelipis. Sementara bayangan di dinding terus bergerak liar. Menari di antara cahaya lampu yang mulai redup. Dari celah tembok, suara tangisan bergema semakin keras. Seperti puluhan arwah menjerit bersamaan meminta dilepaskan. Tiba-tiba, buku lusuh di lantai terbuka sendiri. Halamannya berputar cepat seolah ditiup angin, lalu berhenti di satu halaman yang penuh dengan simbol merah dan tulisan besar bertinta hitam. Tulisan itu terbaca jelas oleh Raka. Jika segel terbuka, ritual harus disempurnakan dengan darah manusia terakhir yang masuk. Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia sadar, dirinya adalah manusia terakhir yang masuk ke tempat ini. Cahaya lilin-lilin mati di sekeliling meja tiba-tiba menyala satu persatu. Api biru berkedip pelan, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Udara menjadi sangat dingin, begitu dingin hingga napas Raka berubah menjadi uap putih. Lalu terdengar suara berat dari tengah ruangan. Siapa yang berani mengusik perjanjian kami? Suara itu tak berasal dari satu arah, melainkan dari segala sisi, menggema di kepala Raka. Ia menoleh panik, mencoba mencari sumbernya. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam tinggi besar muncul dari lantai, membentuk sosok seperti manusia dengan wajah kabur dan mata merah menyala. Raka berusaha membaca ayat yang ia ingat, namun lidahnya keluh. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Sosok itu mendekat perlahan, meninggalkan jejak asap hitam di lantai. Kau membangunkan kami, sekarang kau harus menjadi bagian dari kami. Darah di mangkuk tanah liat kembali mendidih. Asap hitam keluar dari dalamnya, melingkari tubuh Raka. Ia mencoba bergerak, tapi tak bisa. Tangannya membeku di udara. Dalam kepanikan, ia melihat sesuatu di balik meja. Sebuah kalung kayu bertuliskan kalimat tauhid yang tampak masih utuh. Dengan sisa tenaga, Raka meraih kalung itu dan menggenggamnya erat di dada. Seketika hawa panas menyambar, api biru yang mengelilinginya padam, dan suara jeritan keras mengguncang ruangan. Asap hitam berputar cepat, menyapu seluruh ruangan, membuat lilin dan debu beterbangan. Bayangan-bayangan itu berteriak. Tubuh mereka mencair seperti kabut. Tapi justru dari tengah pusaran itu, muncul satu sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, berjalan pelan menuju Raka. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Raka dengan mata kosong. Terima kasih, kau telah membukakan jalan kami, katanya lirih. Lalu ruangan bergetar hebat. Lantai retak, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah, dan seluruh dinding ruko mulai runtuh. Suara runtuhan menggema di seluruh bangunan. Debu turun dari langit-langit seperti hujan pasir. Raka berlari menuju pintu, mencoba membukanya, tapi engselnya macet dan terkunci rapat. Suara jeritan arwah masih terdengar di belakangnya, bercampur dengan tawa perempuan yang baru saja muncul dari pusaran kabut. Udara semakin panas. Dupa terbakar sendiri, menebarkan asap tebal yang membuat Raka sulit bernapas. Ia batuk keras, matanya perih. Dalam kepanikan, ia menendang pintu sekuat tenaga. Sekali, dua kali, hingga akhirnya kayu itu retak dan terbuka sebagian. Namun ketika ia melangkah keluar, lorong yang seharusnya menuju tangga kini berubah.
Dindingnya bergeser sendiri, menutup jalan keluar, membentuk koridor baru yang gelap dan sempit. Raka menatap tak percaya. Tidak mungkin, bisiknya. Langkah kakinya menggema di antara kegelapan. Ia berjalan pelan, menelusuri lorong itu dengan lampu yang tinggal separuh nyalanya. Setiap kali ia berhenti, terdengar langkah lain mengikuti dari belakang. Tuk, tuk, tuk. Raka menoleh cepat. Tapi tak ada siapapun di sana. Di ujung lorong, ia melihat cahaya kecil berwarna merah. Ia mendekat, dan menyadari bahwa itu berasal dari lilin yang menyala di atas altar batu. Di atas altar itu, tergeletak potret seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya sama dengan sosok hitam besar yang ia lihat sebelumnya. Di bawah potret itu tertulis nama Ki Ranu Sengkala. Raka kini tahu siapa dalang di balik semua ini. Dukun yang dulu menjadikan ruko itu tempat persembahan, menjebak arwah korbannya agar menjaga kekayaannya selamanya. Dan ritual itu kini hidup kembali setelah segel dipecahkan. Tanpa berpikir panjang, Raka mengeluarkan korek api dari saku jaketnya. Ia menyalakan api dan melemparkannya ke arah altar. Dalam sekejap, nyala api menjilat kain dan potret itu terbakar. Suara jeritan menggema lagi. Kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Lantai berguncang hebat. Api menjalar ke seluruh ruangan, memakan debu, kayu, dan dinding tua. Raka berlari secepat mungkin menuju arah di mana pintu depan seharusnya berada. Panas api terasa membakar kulit, tapi ia tak berhenti. Ketika hampir mencapai pintu utama, sosok perempuan bergaun putih muncul menghadang. Matanya memancarkan cahaya merah. Wajahnya kini berubah menyeramkan. Kau tidak boleh pergi. Darahmu sudah menjadi bagian dari tempat ini. Raka berteriak sekuat tenaga sambil menabraknya. Tubuh perempuan itu menguap seperti asap. Ia menendang pintu sekali lagi. Dan kali ini pintu itu terhempas terbuka. Udara malam langsung menerpa wajahnya. Ia melompat keluar, jatuh di jalanan basah di depan ruko. Begitu ia menoleh ke belakang, bangunan itu sudah terbakar habis. Api menjulang tinggi, memantulkan warna oranye di langit malam. Dari dalam api, samar-samar terdengar jeritan dan tawa bercampur menjadi satu. Raka hanya bisa duduk terdiam, memandangi kobaran api yang melahap seluruh bangunan. Ia memegang kalung kayu di dadanya, berbisik pelan. Semoga Allah melindungi arwah yang terjebak di sana. Dan saat api semakin membesar, dari balik asap tebal, sosok perempuan bergaun putih itu muncul sekali lagi, berdiri di balik jendela lantai 2, menatap ke arah Raka, lalu menghilang perlahan bersama runtuhnya ruko itu untuk selamanya. Api yang membakar ruko tua itu perlahan padam. Hujan turun mengguyur sisa bara, meninggalkan puing-puing hitam dan bau arang yang menyesakkan. Raka menatap ke arah reruntuhan, matanya sayu. Ia tahu, malam itu bukan hanya kisah tentang rasa takut, tetapi juga tentang kebodohan manusia yang mempermainkan hal gaib tanpa iman. Ia menatap langit yang gelap dan berbisik lirih. Segala sesuatu yang tidak tampak oleh mata, bukan berarti tidak ada. Dunia ini hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah yang tak terhingga. Dalam keheningan malam, terngiang firman Allah dalam surah Al-Araf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Ayat itu menjadi pengingat bahwa tipu daya setan akan selalu mencari celah pada hati manusia, terutama mereka yang lemah iman dan haus kekuasaan. Ruko tua itu hanyalah simbol, tempat di mana keserakahan dan dosa menjelma menjadi belenggu abadi bagi arwah yang tak sempat bertaubat. Raka menunduk, merapalkan istighfar berkali-kali. Hatinya bergetar, menyadari betapa mudah manusia tergelincir dalam gelapnya dunia ketika meninggalkan cahaya Allah. Ia pun berjanji tak akan lagi mengejar misteri tanpa niat baik, sebab tak semua rahasia layak dibuka oleh manusia. Malam itu berakhir dengan sunyi. Ruko yang dulu dianggap angker kini tinggal kenangan. Namun bagi mereka yang beriman, kisah itu menjadi pelajaran bahwa tidak ada kekuatan selain Allah, dan bahwa kegelapan akan selalu lenyap di hadapan cahaya keimanan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap rahasia kelam,
Terdapat hikmah agar kita semakin dekat kepada Sang Pencipta. Dari kisah rahasia gelap Ruko Angker, sarang para arwah, kita belajar bahwa keserakahan dan keinginan untuk menguasai hal gaib hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Tidak ada kekuatan di dunia ini selain kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi di luar nalar manusia, semuanya berada dalam kehendak-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya dengan iman dan ketakwaan, manusia dapat terlepas dari segala bentuk kegelapan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Semoga dapat memperkuat keyakinan kita bahwa dunia gaib memang ada, namun hanya Allah yang patut kita takuti dan mintai perlindungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika sahabat senang dengan kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe, agar kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Bulan Sabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.